Saatnya kita ikuti dialog interaktif bersama Dinas Kominfo Kabupaten Blitar. Selamat mengikuti. Ikuti Kejurda Blitar, kejuaraan robot daerah Kabupaten Blitar yang memperebutkan Piala Bupati Blitar. Fasilitas gratis t-shirt untuk 50 pendaftar pertama, gratis pelatihan, robot dipinjamkan, mendapat voucher senilai Rp250.000 dan hadiah puluhan juta rupiah. Kategori kejuaraan, soccer robot usia 7 atau kelas 1 hingga 3 SDMI, soccer robot usia 10 atau kelas 4 hingga 6 SDMI, dan sumo IoT usia 12 atau kelas 1 hingga 6 SDMI. Juara pertama akan mendapatkan uang 5 juta rupiah plus piagam atau medali plus sertifikat penghargaan dan gratis mengikuti lomba tingkat internasional di Malaysia bulan November 2022. Juara 2 akan mendapatkan uang 2 juta rupiah plus piagam atau medali plus sertifikat penghargaan. Dan juara 3 akan mendapatkan uang 1 juta rupiah plus piagam atau medali plus sertifikat penghargaan. In the beginning, man created machines to aid their society. Ayo ikuti kejuaraan robot daerah Kabupaten Blitar tanggal 25 sampai 31 Agustus 2022 di Blitar Park. Pendaftaran sampai tanggal 18 Agustus 2022 gratis. Untuk pendaftaran, klik https://blt.ly/kejurda robot Blitar 2022. Ingat, kejuaraan robot daerah Kabupaten Blitar tanggal 25 sampai 31 Agustus 2022 yang memperebutkan Piala Bupati Blitar. Peserta terbatas. Dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Masih Anda simak dialog interaktif bersama Dinas Kominfo Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 77 tahun Indonesia Merdeka bersama Radio Maengkara Istimewa. Selamat siang untuk kan semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa mengudara kembali. Tentunya juga menyapa kawan sialang kota dimanapun Anda berada. Di siang hari ini saya Putri Amara kembali hadir di ruang dengar Anda. Tentunya kita berada di segmen dialog bersama Diskominfo Kabupaten Blitar. Dan di studio 1 sudah hadir narasumber luar biasa kita. Ada Pak Armin Irawan, ini selaku founder dari ITC. Assalamualaikum, selamat siang Pak Armin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Armin di siang hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Yang penting sehat ini ya Pak ya. Sehat selalu. Dan untuk kan semuanya, ini tadi juga kita sudah mendengarkan informasi dari Diskominfo Kabupaten Blitar terkait dengan agenda luar biasa yang mungkin kita ini masih masyarakat masih apa ini Pak, robotik bagaimana. Nah ini kan tadi kan ada Kejurda Kabupaten Blitar robotik, ini pelaksanaannya kapan ini Pak Irawan? Ya, pelaksanaannya itu tanggal 25 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Jadi 25 sampai 30 itu di tempatnya di Blitar Park ya. Dan nanti tanggal 31 itu final. Finalnya di Pendopo Kabupaten Blitar. Untuk ini hanya 1 hari. Ini kan SD ya. SD hanya 1 hari langsung nanti menuju final di Pendopo. Nah, kemudian untuk latar belakang dari Kejurda ini seperti apa Pak Irawan? Ya, latar belakang ini kan dalam rangka untuk sosialisasi robotik, ya kan? Jadi sebelumnya sudah sering ini putra-putri Kabupaten Blitar yang sering juara nasional, ya bahkan memborong juara 1 sampai 2, 3 kategori. Ya dulu di awal kita di Mayangkara ini sudah saya jelaskan pernah juara di Jepang, di Thailand, di Singapura dan seterusnya. Maka
sekolah-sekolah yang di desa-desa yang belum mengenal robotik, kita membawa robot, kita latih anak-anak gratis ya kan. Kita datangi, kita latih anak-anak ya supaya anak ada paham, oh ternyata robot ini hanya begini. Kita nggak membuat robot atau merakit, tidak, tapi langsung praktek mengoperasikan robot soccer. Di awal pemuraan ini Kominfo Blitar ini mengadakan kerjasama dengan kita IRTC Robot Channel ini untuk Kejurdani yang pertama ya, mudah-mudahan tiap tahun kita akan laksanakan di Kabupaten Blitar. Kita ini mungkin yang pertama datang ke SD-SD di pelosok-pelosok ya, yang muridnya maaf nih ada yang 20, ada yang muridnya 1000 lebih. Ini kan sangat jauh. Ya kita datangi walaupun sedikit, kita bawa robotnya, kita latih ke sekolah-sekolah dan anak-anak ini bahagianya cukup sederhana dengan main robotnya sederhana. Ini kita panitia luar biasa. Kita ada beberapa tim yang kita akan kirim ke wilayah selatan, wilayah kota, wilayah tengah kita kirim dan ratalah anak-anak untuk mendaftar. Saya lihat di pendaftaran juga antusiasnya lumayan, cuman ada yang sama sekali satu kecamatan tidak respon juga ada. Gitu. Padahal sudah diarahkan dari Dinas Pendidikan, dari Kominfo, dari lembaga yang lain, namun mungkin belum paham. Kemarin kan ada acara pertemuan K3S kepala sekolah se-Kecamatan Talun itu kan. Jadi pertandingan robotik antar kepala sekolah, kepala madrasah. Jadi bertanding baru paham ternyata robot ini sederhana. Kalau saya senang apalagi anak-anak gitu. Akhirnya dia beberapa kepala sekolah malah niat dia mau mendaftarkan muridnya maksimal. Bahkan ada sekolah yang mendaftarkan muridnya itu 100%. Karena ini gratis kan, nggak bayar, nggak ada ruginya kita ini mendaftarkan siswa-siswi kita ini ikut lomba robot di Blitar Park. Karena ini free, pelatihan juga free, robot dipinjami, jadi nggak keluar duit. Dan kalaupun nanti menang juga mendapatkan hadiah luar biasa. Nah, Pak Armin Irawan tadi kan sebagai masyarakat awam mungkin menganggap waduh robot itu pasti rumit, nanti urusannya sama kabel kecil-kecil dan lain sebagainya. Nah, ini kan untuk pendaftaran tadi ada beberapa kecamatan yang mungkin belum mengirimkan sama sekali. Untuk pendaftaran ini dibukanya sejak kapan sih Pak Armin ini? Sejak sebenarnya sejak ini bulan Juli sudah ada yang daftar. Juli 15 Juli kita udah daftar sampai Agustus nanti tanggal 18. Jadi kirang 7 hari lagi, 6-7 hari. Monggo yang belum daftar segera daftar, terutama yang Kejurnas ini. Kejurnas juga ada untuk level SMP SMA. Jadi kita ini juga selain robot soccer, nanti kita ada lomba sumo IoT yang menggunakan handphone. Sekarang ada game online ya. Sekarang kita ada namanya sumo tapi menggunakan handphone. Jadi robotnya di panitia, anak-anak bisa meremot dari sekolahnya, dari rumahnya bisa. Bukan hanya sumo IoT, ada juga soccer IoT dan land follower analog. Beberapa kategori yang sudah saya sebut tadi kan close ya. Close artinya hanya pesertanya terbatas sekali. Jadi sudah ada yang sudah maksimal, jadi ditutup. Ada masih 1-2 kategori yang masih dibuka khusus yang close karena memang pesertanya tidak banyak. Nah, untuk yang soccer pakai kabel itu sampai sekarang masih dibuka. Ya lumayan pendaftarannya untuk level SD luar biasa antusias. Namun kami masih mendorong untuk mendaftar sebanyak-banyaknya. Ini tuan rumah jangan sampai kalah sama yang dari luar kota. Ini pesertanya banyak yang Kejurnas terutama ada dari Lombok, dari Jakarta, dari Makassar yang sudah menghubungi Pamekasan, ada yang menghubungi dari Medan, yang sudah daftar dari Lombok sudah daftar untuk datang ke Kabupaten Blitar. Jadi ini untuk pesertanya tidak dibatasi dari Kabupaten Blitar saja begitu ya, Pak Armin? Ya betul, kita membolehkan dari sekolah dari luar Kabupaten Blitar. Karena pendengar Mayangkara kebanyakan dari Trenggalek juga ada, Tulungagung juga setia ini mendengarkan, monggo. Jadi juga bukan hanya warga Blitar saja, apalagi Kabupaten Blitar, kota-kota lainnya juga bisa mengikuti. Kemudian untuk kuota sebenarnya ada berapa Pak untuk pembatasannya sendiri?
Untuk kuota SD masih cukup banyak lah. Namun kuota close kategori itu yang terbatas. Nanti bisa menghubungi panitia berapa jumlahnya, karena kami bukan bagian yang Teknisnya, teknis untuk administrasi ya, betul. Jadi ada berapa sekolah yang sudah daftar. Yang jelas banyak SMA Surabaya, SMP, terutama dari sekolah Kemenak juga lumayan banyak ya, dari SMI, MTS, Aliyah yang sering ikut lomba di Madrasah Robotic Competition. Ini ya banyak yang sudah menghubungi, sudah daftar gitu. Untuk SD memang gratis, tapi namun kalau untuk SMP SMA ada pelatihan gratis, ada biayanya yang tidak terlalu mahal karena dapat robot. Nah, jadi daftar ya mungkin ada 150 dapat robot. Nah, yang juara pun tadi sudah dijelaskan di iklannya Mayangkara, bahasanya ada hadiah yang lumayan besar untuk level SMP SMA sampai 15 juta, diajak lomba tepatnya tanggal 8 sampai 10 November 2022 di Universitas Teknologi Malaysia di Malaysia. Oke, jadi ini juga untuk menepis pikiran-pikiran masyarakat kalau mau pelatihan robot itu pasti biayanya mahal. Nah, ini mumpung ada kesempatan yang luar biasa dan juga untuk kejuaraan Kejurda di Kabupaten Blitar, monggo kan semuanya juga bisa mendaftar. Nah, mungkin untuk syarat ini mengikuti lomba ini apa saja, Pak? Syaratnya cukup sederhana. Jadi bagi yang belum paham, kebanyakan kan horor ini untuk robot dikira mahal, dikira sulit, tidak. Jadi kayak kita akan pelan-pelan untuk menghilangkan ya, mengurangi persepsi masyarakat tentang robotik yang sulit. Kita tinggal main saja. Jadi bagi sekolah yang ingin pelatihan gratis didatangi panitia, silahkan mendaftar di link-link panitia. Ini kita barusan dari MI ya, MI swasta di Jabung tadi, terus saya siaran di sini. Itu sekitar 150 anak ya, kita membawakan tracknya ya, lintasan kita latihan bersama sekitar 150 anak. Kemarin juga dari SD negeri juga ada sampai 200. Bahkan ini rombongan kepala sekolah yang ingin tahu lombanya kayak apa, kita ajari main robot itu. Jadi senang sehingga mengundang kami. Jadi panitia sangat padat. Besok juga diundang di hari Selasa itu di Min 13 yang muridnya kalau tidak salah mendekati 1000 ya. Itu Min 13 memang dia sering juara. Jadi ngundang kita Selasa, hari Senin itu ke Ngunut kalau nggak salah. Ke Ngunut tuh pesertanya juga 400-an yang diundang. Kita free, kita datang ke sekolah itu sekolah mandiri, nggak perlu ngeluarin biaya untuk membayar panitia atau membayar robotnya, tidak perlu. Kita free pelatihan. Ini banyak sukarelawan juara robot di Blitar banyak, jadi kita melibatkan anak-anak yang juara 1 kemarin di Osaka, di Malaysia untuk turun ya, untuk turun membantu nanti pelatihan di via online maupun offline. Begitu, berbagi Mbak. Begitu ya Pak ya. Kalau ilmu disimpan sendiri nanti barokahnya nggak banyak nanti. Bahaya malah. Kemudian untuk mungkin masyarakat yang di rumah mendengarkan ini sedikit pengen tahu Pak, mekanisme perlombaannya seperti apa Pak untuk yang jenjang SD itu sendiri? Ya, mekanismenya untuk lomba ya mungkin sudah banyak dilihat di YouTube atau di televisi. Jadi kita nanti dari SD 1 lawan SD 1 pertandingan ya. Itu biasanya pemainnya hanya 2 orang, yang operator dan yang megangi kabel. Jadi pesertanya memang minimal 2 sampai 9 anak. Yang 9 ini ikut aja gitu. Jadi lumayan, walaupun dia nggak main kan namanya tertulis sehingga dapat sertifikat juga. Karena anak-anak seneng ngumpulin sertifikat, karena sekarang ini Dinas Pendidikan juga mensupport anak-anak robotik masuk jalur prestasi. Karena udah pengalaman minimal lihat. Nah, jadi bukan tujuan untuk lombanya, tapi ilmunya di situ. Banyak ilmu yang didapat oleh anak-anak robotik. Bahkan kemarin anak-anak robotik ikut lomba game ya, Free Fire di Jember, mewakili Kabupaten Blitar, dapat medali emas itu dari pelosok di gabungan Kecamatan Wates dengan Kecamatan Garum itu. Nah, dapat medali emas memperkuat Kabupaten Blitar. Begitu, Mbak. Baik, sebelum kita ulas lebih dalam lagi nih Pak Armin, kita hadirkan dulu satu informasi dulu dari Diskominfo Kabupaten Blitar spesial untuk Anda. Ikuti Kejurda Blitar,
kejuaraan robot daerah Kabupaten Blitar yang memperebutkan Piala Bupati Blitar. Fasilitas gratis t-shirt untuk 50 pendaftar pertama, gratis pelatihan, robot dipinjamkan, mendapat voucher senilai Rp250.000 dan hadiah puluhan juta rupiah. Kategori kejuaraan, soccer robot usia 7 atau kelas 1 hingga 3 SDMI, soccer robot usia 10 atau kelas 4 hingga 6 SDMI, dan sumo IoT usia 12 atau kelas 1 hingga 6 SDMI. Juara pertama akan mendapatkan uang Rp5 juta plus piagam atau medali plus sertifikat penghargaan dan gratis mengikuti lomba tingkat internasional di Malaysia bulan November 2022. Juara 2 akan mendapatkan uang Rp2 juta plus piagam atau medali plus sertifikat penghargaan. Dan juara 3 akan mendapatkan uang Rp1 juta plus piagam atau medali plus sertifikat penghargaan. In the beginning, man created machines to aid in their society. Ayo ikuti kejuaraan robot daerah Kabupaten Blitar tanggal 25 sampai 31 Agustus 2022 di Blitar Park. Pendaftaran sampai tanggal 18 Agustus 2022 gratis. Untuk pendaftaran, klik https://blt.ly/kejurda robot Blitar 2022. Ingat, kejuaraan robot daerah Kabupaten Blitar tanggal 25 sampai 31 Agustus 2022 yang memperebutkan Piala Bupati Blitar. Peserta terbatas. Dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Tahukah Anda? Kawan, tahukah Anda, wisata di Pantai Suwo di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini pada dasarnya tidak berbeda dengan wisata-wisata pantai di Kabupaten Kebumen. Pemandangan pegunungan di sisi barat dengan 3 bukit menjulang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Pantai Karangbolong. Jika mengunjungi pantai ini, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan padang pasir hitam, pantai yang luas disertai tanaman pandan dan rerumputan. Padang pasir itu dapat digunakan pula untuk wisata off-road. Selain itu, pemandangan muara Sungai Telomoyo di sebelah barat bisa digunakan untuk memancing. Tidak hanya itu, di muara itu juga disediakan perahu wisata bagi wisatawan yang ingin menyelusuri panorama sepanjang sungai dari hilir ke hulu. Selain itu, bibir pantai di pantai ini juga curam dengan kemiringan 35 derajat sehingga sedikit berbahaya. Serta pengunjung juga dihimbau untuk tidak berenang karena pantai ini memiliki ombak yang cukup ganas, bahkan lebih besar dari ombak di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Masih Anda simak dialog interaktif bersama Dinas Kominfo Kabupaten Blitar. Jam 12:36 Anda juga masih terus setia di 101 Mayangkara dan kita juga masih berada di segmen dialog bersama Diskominfo Kabupaten Blitar. Seperti yang kita sudah dengarkan bersama terkait dengan Kejurda Blitar, ini kejuaraan robot daerah Kabupaten Blitar dengan kategori lomba ada 3, ada soccer robot, kemudian untuk U7 atau kelas 1 sampai kelas 3 dan juga soccer robot untuk U10 ini 4 sampai 6 SDMI dan juga ada sumo ini U12 untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD. Dan ini juga informasi menarik untuk Anda semuanya, untuk fasilitas peserta ini gratis biaya pendaftaran dan juga banyak fasilitas lainnya yang nanti akan Anda dapatkan. Jadi monggo untuk Anda semuanya untuk waktu kegiatan seperti yang sudah sampaikan Pak Armin tadi, untuk perlombaan dan juga pameran robot tanggal 25 sampai 31
Agustus. Kemudian kalau kita membicarakan terkait dengan Kajurda Kabupaten Blitar, mungkin juga kawan-kawan semuanya bisa langsung mendaftar begitu ya Pak Armin. Nah, ini kan yang menarik terkait dengan pelatihan yang mungkin didengar masyarakat, waduh gratis ini Pak. Nah, gimana kalau misalkan zaman saya sekolah dulu pengen ada pelatihan robot, takut nanti bayarnya mahal begitu Pak Armin. Saat ini seperti apa? Kalaupun setelah ada kegiatan dari Kajurda Blitar, apakah tetap gratis atau seperti apa Pak Armin? Jadi lepas perlombaan pun kita panitia juga akan memberikan pelatihan gratis ke masyarakat, bukan hanya di kategori soccer ya. Nanti ada kategori yang lain yang kita karena masyarakat di sekolah-sekolah tertentu kita gratiskan ya. Kecuali kalau sekolah-sekolah yang swasta yang besar ya, kita prioritaskan dulu yang dari ujung-ujung desa sana kan. Bahkan untuk sekolah-sekolah negeri ya, sekolah-sekolah MI juga bila tidak punya robot bisa berlatih di pos-pos panitia yang sudah ada. Jadi di Kecamatan Garum itu ada di Jin Barber Shop itu di Garum itu ada, bisa latihan mulai jam 4 sore sampai jam 9 malam. Yang kemarin belum pernah latihan sekolahnya atau yang sudah didatangi panitia masih kurang latihannya kurang, bisa datang tiap hari di sana free ya, gratis di sana, tidak perlu bayar karena robotnya sudah disiapkan. Untuk wilayah ujung misalnya Wates, Kecamatan Wates, bisa di rumah saya nanti ada Cafe Rejo, di sana sudah ada sekitar 8 trek saya sediakan untuk kawasan Binangun, Wates sampai Donomulyo. Ini Donomulyo kan Malang ya. Di Malang pun sebenarnya ada di salah satu panti asuhan gitu, ada soccer robotik juga di panti asuhan. Itu bisa sekitar Donomulyo Malang itu bisa belajar di sana. Di Wates di tempat kami, ada juga di Kanigoro, ada juga di Wlingi. Nanti silakan menghubungi panitia. Untuk anak-anak biasanya didatangi itu latihannya terbatas karena pesertanya banyak ya, yang latihan 200 anak dia kurang banyak waktu. Kalau ingin latihan lagi supaya dapat juara ya aktif-aktiflah, dekati tempat-tempat yang diadakan latihan gratis di setiap kecamatan, begitu Mbak. Jadi ada pos-posnya sendiri begitu ya Pak Armin. Betul. Nah kemudian sampai saat ini kan juga kemajuan teknologi luar biasa. Bagaimana Pak untuk antusias masyarakat sendiri terkait dengan robotik? Antusias sebenarnya sudah luar biasa ya dari dulu. Saya sejak di Blitar sudah 2012 sudah pernah ada yang juara 1 di mulai di Malaysia, di Singapura, di Jepang itu sudah lama, di SMA Talun juga lama. Cuman kan naik turun ya, naik turun. Makanya sekarang kita sosialisasikan, kita mau mencari bibit-bibit ya yang anak-anak juara. Kalau pemerintah juga support, kita berkolaborasi pasti akan ketemu bibit-bibit yang mempunyai. Sekarang kalau zamannya digital main game kan sudah masuk di PON ya, di Porprov sampai ke internasional di game. Jari-jari anak Blitar banyak yang cari emas ya kan, ya itu perlu didorong, disupport sehingga lembaganya juga semangat untuk betul-betul dipikirkan supaya anak ini ilmunya nambah, kualitasnya nambah. Kalau dibiarkan sayang. Nanti diambil lembaga lain. Bahkan Rans, kalau tahu Rans, anak-anak Blitar banyak udah diambil, udah bagus dikit diambil oleh perusahaan ya mumpung ini belum ya, kita akan mencari bibit-bibit unggul sehingga nanti banyak kebaikan untuk masyarakatnya. Jadi juga himbauan juga untuk orang tua, khususnya ketika di kecanggihan teknologi juga ini semuanya nggak lepas dari gadget ini, juga memanfaatkan gadget agar bermanfaat, tidak pandangannya jelek terus begitu ya Pak, terkait dengan games juga. Nah kemudian untuk tujuan diadakannya pelatihan selain juga untuk pembibitan apa saja nih Pak Armin? Selain untuk pembibitan ya kita juga ikut prihatin dengan anak-anak diganggu dengan sering lihat handphone, pakai YouTube, TikTok, pengaruh negatifnya kan banyak. Kita arahkan lebih positif ya. Jadi jangan sampai dilarang. Bahkan yang sering main game kita buat lomba game sehingga anak robotiknya banyak di lomba-lomba, bahkan di Free Fire kemarin dapat medali emas. Kan udah biasa main robot ya. Main game tinggal menambah strategi aja. Terbukti ya Blitar juara se-Jawa Timur gitu. Kebetulan anaknya juga juara 1 robot plus juara 1 game. Jadi saya melihat ini kita mengalihkan ya anak-anak dulu yang main game ke arah online ya, ke arah virtual, kita arahkan ke lihat
robot, ya kan? Ya, main game juga pakai handphone juga, tapi melihat di situ yang bergerak robot. Nah, makanya kita buat program yang ada kaitannya dengan game, itu namanya Sumo IT dan Soccer IT. Jadi kita bertanding 4 anak, 4 tim, kita bertanding mengambil poin di Sumo IT. Di soccer juga sama. Jadi itu semua pakai wifi, pakai internet. Ini menarik, sudah banyak yang daftar ini dari luar pulau yang akan datang ke Blitar. Sekarang kita latih, jadi yang ikut close kategori kita latih khusus. Jadi kita latih pakai online, robot ada di panitia, dia ngeremot dari rumahnya atau dari sekolahnya itu. Jadi nanti lomba dia akan datang ke sini pada tanggal 30 dan 31 Agustus itu anak-anak SMP SMA akan bertanding. Untuk SD itu mulai 25 sampai tanggal 30 begitu, Mbak. Kemudian untuk mungkin saat ini kawan-kawan semuanya juga berminat ingin bergabung, ingin mengikuti pelatihan, adakah kontak yang bisa dihubungi Pak Armin? Ya bisa, nanti kontak banyak ya di channel IRTC, jadi International Robotic Training and Competition, sudah puluhan tahun mengadakan, bahkan ini sudah yang ke-11 mengadakan di Malaysia ini, 11. Jadi adik-adik atau para bapak ibu guru pembina robotik ya, pembina robotik bukan hanya orang yang tahu robotik, tidak, bahkan pembina saya lihat di sini banyak yang guru agama, guru olahraga, guru matematik juga ada. Jadi nggak fokus, nanti kita akan kita akan TOT ya, TOT ke gurunya, biar tidak dari IRTC aja yang ngajari ke anak-anak, tapi gurunya yang kita latih. Training of trainer, dapat kompetensinya, ya kan. Yang ngajar juga bukan hanya dia tahu robot, tapi dia pernah juara 1. Nah ini kan mentalnya sudah ada, sehingga kalau ngajar lebih meyakinkan. Kalau orang ingin sukses, pasti belajarnya ke orang yang sudah terbukti sukses. Sama dengan ini, kita yang juara 1 kita panggil untuk ngajar anak-anak Blitar ini dan anak-anak nasional. Kita akan adakan pelatihan ya, yang kita mampu kita ajarkan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Ini juga amanah konstitusi ya. Amanahnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Baik, kita tidak terasa di penghujung waktu ini Pak Armin, mungkin ada closing statement untuk pendengar Radio Mayangkara saat ini, monggo. Ya, jadi kami tetap berharap dari sekolah-sekolah yang belum respon ini ya, kita sudah gratis ya kan, pelatihan juga gratis, pendaftaran gratis, robot dipinjami. Kalau di luar itu pasti bayar, pelatihan bayar. Ini masih nggak mau daftar juga kan. Kurang ada beberapa ya, gitu nggak ya, enak. Kecamatan ini yang respon paling cuma 5-6 kecamatan, padahal ini ada 23 kecamatan yang ada ini respon baru sepertiganya lah gitu. Kami berharap di detik-detik ya, di hari-hari terakhir ini segeralah mendaftar. Ini semua kalah nggak masalah, yang penting anak dikenalkan lomba, ya kan, dilihatkan robot banyak, ya dikenalkan di Blitar Park itu ada apa yang mungkin anak mau renang akbar, renang bareng, ya kan. Enggak, ini kan momentum bagus. Jadi sekali lagi bagi para pembina, para bapak guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, segeralah mendaftar. Ini gratis, ya kan? Kapan lagi waktunya? Tahun depan masih lama lagi. Oke, gitu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Armin waktunya di siang hari ini. Semoga juga bermanfaat untuk pendengar. Semoga kita bisa berjumpa lagi, ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan robotik. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti Kejurda Blitar, kejuaraan robot daerah Kabupaten Blitar yang memperebutkan Piala Bupati Blitar. Fasilitas gratis t-shirt untuk 50 pendaftar pertama, gratis pelatihan, robot dipinjamkan, mendapat voucher senilai Rp250.000 dan hadiah puluhan juta rupiah. Kategori kejuaraan: soccer robot usia 7 atau kelas 1 hingga 3 SDMI, soccer robot usia 10 atau kelas 4 hingga 6 SDMI, dan sumo IoT usia 12 atau kelas 1 hingga 6 SDMI. Juara pertama akan mendapatkan uang 5 juta rupiah plus piagam atau medali plus sertifikat penghargaan dan gratis mengikuti lomba tingkat internasional di Malaysia bulan November 2022. Juara 2 akan mendapatkan uang 2 juta rupiah
plus piagam atau medali plus sertifikat penghargaan. Dan juara 3 akan mendapatkan uang Rp1.000.000 plus piagam atau medali plus sertifikat penghargaan. In the beginning, man created machines to aid in their society. Ayo ikuti kejuaraan robot daerah Kabupaten Blitar tanggal 25 sampai 31 Agustus 2022 di Blitar Park. Pendaftaran sampai tanggal 18 Agustus 2022 gratis. Untuk pendaftaran, klik https://blt.ly/kejurda robot Blitar 2022. Ingat, kejuaraan robot daerah Kabupaten Blitar tanggal 25 sampai 31 Agustus 2022 yang memperebutkan Piala Bupati Blitar. Peserta terbatas. Dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Baru saja kita ikuti dialog interaktif bersama Dinas Kominfo Kabupaten Blitar. Sampai jumpa.